Halo, selamat pagi guys. Saya ucapkan dari depan stasiun Jatibarang. Nah, misal ada yang tanya, Mas mau kemana sih? Emang pakaiannya udah rapi kayak gini? Nah, jadi hari ini saya pengen pulang kampung teman-teman. Pengen mudik lah. Naik salah satu kereta yang bisa dibilang ini tuh kereta Argo Dwi Pangga Light ya teman-teman. Jadi bagaimana kelanjutan videonya? Tonton terus sampai selesai. Nah, di stasiun Jatibarang juga ini udah ada posko ya teman-teman, yang siap untuk menjaga keamanan selama masa angkutan eh, Lebaran ini ya. Nah, untuk cuaca di pagi hari ini eh, terbilang hampir terik ya teman-teman. Di sini juga udah ada kayak taman-taman begitu deh. Wah, bagus banget ya. Nah, di sini udah ada dekorasi khas Lebaran ya. Nah, di stasiun Jatibarang jadi kesannya tuh jadi kali ini saya ingin memberikan informasi sekilas tentang kereta api Fajar Utama Solo yang akan saya naiki. Untuk kereta api Fajar Utama Solo ini memiliki relasi dari Pasar Senen menuju ke Solo Balapan. Per harinya hanya ada satu kali perjalanan saja teman-teman. Kalau pagi itu namanya Fajar Utama Solo, sementara kalau malam itu Senja Utama Solo. Nah, kereta api Senja Utama Solo itu melayani relasi dari Solo Balapan menuju ke Pasar Senen. Jadi rangkaiannya saling apa ya, bertukar-tukaran gitu. Nah, lalu untuk hari ini saya akan naik di kelas eksekutif. Oh ya, kereta api Fajar Utama Solo juga memiliki dua kelas layanan. Yang pertama ada di kelas eksekutif, dan yang kedua ada kelas ekonomi. Nah, untuk harga tiket yang saya bayarkan pada kelas eksekutif yaitu ada di harga Rp525.000, dan harga segitu ya, mungkin worth it kalau tidaknya kita seiring dengan perjalanan saya ini enggak. Lalu untuk jam keberangkatan ini berangkat dari stasiun Jatibarang pukul 8 tepat, dan nanti ketibaan di tujuan saya yaitu stasiun Tugu Yogyakarta itu jam siang lah. Berapa nanti kalian bisa cek saja ya di sini ya. Nah, sementara kalau dari arah Pasar Senen itu berangkat pada pukul 5.40 dan ketibaan di stasiun Solo Balapan pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat. Dan untuk
Rute pemberhentian dari kereta api Fajar Utama Solo ini, yaitu bisa kalian simak di sini ya. Berangkat dari stasiun Pasar Senen, nantinya akan tiba di stasiun Jatinegara dan berhenti lagi di stasiun Bekasi, Karawang, Aurgelis, Jatibarang, Cirebon. Setelah Cirebon langsung bablas ke Purwokerto, Kroya, Kebumen, Kutoarjo, Wates, Yogyakarta, Klaten, dan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan. Dan mungkin itulah sekilas informasi yang bisa saya berikan kepada teman-teman ya, mengenai perjalanan kereta api Fajar Utama Solo dengan nomor KA74B. Ya, sesaat lagi keretanya mungkin akan tiba di stasiun Jatibarang. Jadi saya mau prepare dulu ya teman-teman. Kereta api Fajar Utama Solo ini katanya nanti akan tersedia di jalur 2 ya, sini nih. Saya akan duduk di eksekutif 2 ya teman-teman, nomor 12 Alfa. Itu dia, saya akan duduk di eksekutif 2. Telat 1 menit ya teman-teman. Kereta api Fajar Utama Solo langsung saja masuk guys, dan ternyata nomor besarnya ada di depan. Nomor besar ada di depan dong. Sesuai jadwal ya teman-teman, kereta api Fajar Utama Solo diberangkatkan kembali, terlambat 2 menit. Jadi tanpa diduga-duga ya teman-teman, memang untuk kursi itu nggak bisa ditebak ya, kadang dapat maju dan juga kadang dapat mundur ya, seperti yang saya alami sekarang. Kurang hoki banget, takutnya maju ternyata kira-kira nanti bakal dapat mundur. Untuk keselamatannya, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada pintu kereta api. Ini adalah tipe lokomotif Cirebon ya teman-teman, yang berguna untuk menyimpan sarana lokomotif. Station. If you end your trip at Cirebon Station, please prepare yourself and check your belongings.
Saat ini perjalanan kereta api Fajar Utama telah tiba di stasiun Cirebon ya teman-teman. Nah, untuk nomor rangkaian pada eksekutif 2 kali ini saya mendapatkan nomor rangkaian K1 02309 SLO. K1 merupakan jenis kereta eksekutif atau di atasnya 03 berpenggerak atau rangkaian ini harus ditarik lokomotif. 23 nomor apa nih? Wah, udah mau berangkat guys. 23 tahun mulai dinas di tahun 2023. 09 nomor absennya yang ke-9 SLO. Ini tipe Solo Balapan. Ya, rangkaian ini punyanya Solo Balapan ya. Lalu di sini ada rannya itu F yang menandakan bahwa sarana ini bisa dipacu dengan kecepatan 120 km per jam. Lalu 45 tipe bobotnya 10, tipe boginya itu K10. Aslinya untuk kecepatan maksimal kereta api Fajar Utama Solo ini ada di angka 110 km per jam ya teman-teman. Nah, pintunya ini sudah menggunakan pintu elektrik ya, yang kalau nantinya kita tekan ini bakalan menutup otomatis, nggak perlu tuh geser-geser lagi ya. Memang perkembangan dari kereta stainless steel new generation ini cakep banget ya. Nah, kalau kalian notice ya, ini tuh masih ada rongga ya teman-teman di bagian pintunya, udah tertutup rapat. Wah, bahaya nih. Nah, jika kalian notice ya, sebelumnya kan pintu yang ada di kursi berapa ini, 13 ya, ini kan nggak bisa ditutup ya. Tadi terakhir kali berangkat dari stasiun Jatibarang, tapi sekarang udah normal lagi ya teman-teman. Sudah dibenar. Nah, untuk interiornya sendiri ini itu udah looksnya mewah, kelihatan modern ya. Lampu utamanya juga dinyalakan. Lalu untuk lampu yang di samping itu juga dinyalakan. Di bawahnya ini ada lampu ya, di bawah kursi ada semacam lampu begitu ya teman. Jadi kelihatannya ya modern lah. Kereta ini itu keluaran tahun 2023. Jadi untuk fasilitas pada kereta api Fajar Utama Solo di eksekutif 2 ini ada VIDS ya teman-teman. Salah satu apa namanya, informasi juga ya, sebagai informasi. Lalu ada TV ya di kiri dan di kanan. Di kiri ini biasanya digunakan untuk apa, tayangan iklan ya, iklan perusahaan itu. Nah, sedangkan yang di sisi kanan ini biasanya menunjukkan informasi yang lebih akurat ya, seperti mobil-mobil ya. Lalu tujuannya kemana, ada larangan apa saja selama
dalam kabin kereta. Kemudian di atas ini ada bagasi ya teman-teman. Selain rak bagasi ada gantungan untuk pakaian. Nah, kalian gunakannya didorong seperti ini. Lalu untuk di sini ada hanger blind yang bisa dibuka-buka. Nah, di sini ada informasinya. Tarik lagi untuk menggulung baliknya. Kalian tinggal tarik sedikit saja, nanti langsung angkat sendiri gitu. Nah, lalu di sini ada stop kontak yang bisa mengecas HP, tablet, beserta laptop. Di sini ada kantong kecil untuk menyimpan barang-barang, ada waste bag untuk pembuangan sampah, ada footrest, salah satu fitur unggulan yang ada di kereta kelas eksekutif. Footrestnya ini bisa kalian atur sesuai hati ya, tinggal menginjak pedal tuas yang ada di sini. Lalu untuk legroom ini seperti biasa ya, kereta kelas eksekutif itu sudah lega, bahkan sampai sana. Lalu dilanjut, di sini ada meja makan, kalian tinggal buka seperti ini aja. Nah, otomatis meja makannya bakal ke angkat sendiri ya. Oh ya, tariknya pakai ini ya. Ini bobot maksimal 3 kg. Nah, untuk meja makan ini kalian bisa digunakan untuk makan kan, bekerja menggunakan laptop ya. Namun dengan syarat laptopnya tidak melebihi bobot yang telah ditentukan. Lalu selain ada meja makan, ini juga ada tombol declining. Tombol declining ini jika kita tekan akan ke depan maupun ke belakang ya, sesuai apa yang kita atur. Lalu di bagian bawah sana itu ada tombol revolving tuh, bagian sana itu gunanya agar kursi bisa selaju dengan arah perjalanan. Nah, untuk toilet di kereta eksekutif stainless steel generation ini, baik di eksekutif maupun ekonomi ya, toiletnya ini sudah dipisah berdasarkan gender. Yang warna biru ini untuk gender pria ya, sementara untuk yang warna pink untuk gender wanita. Nah, untuk toiletnya ini hanya ada di satu sisi ruangan saja ya teman-teman. Kursi paling dekat dengan toilet itu kursi nomor 13 ya, 13 Charlie, bukan deh, Bravo. Kita lihat dulu untuk kondisi yang ada di toiletnya ini. Cara untuk menginstallnya tinggal kayak gini ya teman-teman. Lalu seperti ini untuk interior yang ada di toilet kereta stainless steel new generation. Di sini ada tabung sabun, lalu ada mini wastafel, lalu ada jet shower. Toiletnya sudah menggunakan toilet dulu, ada aromaterapi ya, ada pegangan besi, ada gantungan pakaian untuk tuh. Kalian tinggal kayak gini ya, tinggal dorong ke bawah gitu. Nah, seperti itulah. Lalu ada cermin yang ukurannya besar banget ya, seperti ini. Lalu kemudian ada
proportion sebagai fasilitas utama dalam kereta Stainless New Generation ini. Ada isu tong sampah juga ya, seperti itu kira-kira. Saat ini kita telah melintas langsung stasiun Krupuk ya teman-teman. Nah, di stasiun Krupuk ini seperti yang kita tahu, keretanya itu bakal melewati jalur-jalur pegunungan ya. Mulai dari Krupuk ini kecepatan kereta itu dibatasi ya, yang tadinya 110 km per jam dibatasi jadi 70 km per jam aja teman. Karena kita memasuki jalur yang bisa dibilang ini itu cukup melewati pulau dan melewati pegunungan juga teman. Seperti yang bisa kalian lihat ya. Oh iya, di Krupuk juga tadi ada percambangan jalur dan dari arah Tegal menuju Krupuk ya, tadi di sisi kiri cuma nggak kerekam ya teman-teman. Kereta api Fajar Utama Solo saat ini melintas langsung stasiun Bumiayu ya teman-teman. Di saat kereta lain seperti Fajar Utama Jogja ya, dan juga kereta api Senja Utama Jogja, kereta api Fajar Utama Solo ini melibas atau apa ya, bisa dibilang melintas di stasiun Bumiayu. Memang cocok sih jadi argo di tanggal ya. Selamat pagi, mari silakan ya
Aduh, berisik banget. Suara pembangkit bos. Saat ini kereta api bagian utama Solo telah tiba di stasiun Purwokerto. Tadi awal 2 menit ya. Nah, saya di sini mau melihat lokomotif dinas pada perjalanan kereta api Fajar Utama Solo hari ini, yaitu CC 206 1532 Depo Induk PWT. CC menandakan bahwa lokomotif ini memiliki 3 roda gandar berpenggerak ya. Kalau CC berarti ada 2. 206 jenis lokomotif yang memiliki 2 kabin seperti ini. 15 tahun mulai dinas di tahun 2015. 32 nomor absennya yang ke-32. Depo Induk PWT kepemilikan dari Depo Lokomotif Purwokerto. Nah, rumahnya ada di sini teman-teman. Dulunya lokomotif ini hasil mutasian ya dari Sumatera ya, bisa dilihat dari corak ini warnanya ya, dari warnanya ini lebih terang ya. Nah, untuk sambungan antar rangkaian ini ada koplernya teman-teman. Untuk pengamannya tipenya ini sudah menggunakan tipe akordeon yang dimana lebih rapat ya ketimbang tipe karet rubber, lebih safety lah bisa dibilang, karena air hujan juga tidak akan masuk sampai celah-celah sini ya. Lalu di sana ada rantai sebagai pengaman tambahan, ada paket-paket kabel ya untuk kelistrikan, dan ada selang untuk pengereman. Kita diberangkatkan kembali dari stasiun Purwokerto. Nah, untuk sensor yang ada pada kereta eksekutif stainless steel tentu kalau kita pencet nantinya akan terbuka ya teman-teman. Namun jika sensornya sudah mati seperti ini, kita pencet pun nggak akan kebuka pintunya. Jadi kalau sensornya nyala itu bakal kebuka, kalau sensornya mati nggak akan kebuka ya, simpelnya seperti itu. Tepat pada jadwalnya kereta api Fajar Utama Solo diberangkatkan dari stasiun Purwokerto. Untuk perjalanan saya naik kereta api Fajar Utama Solo kali ini, sebenarnya dari segi kenyamanan kursinya ini sudah cukup nyaman ya teman-teman. Ditambah ini ada sandaran leher yang kuat, kita itu semakin nyaman. Tapi kalau teman-teman mau tahu, dari sekian banyaknya kursi eksekutif, menurut saya masih pentingnya dengan eksekutif stainless steel yang generasi yang pertama, karena kayak sandaran punggungnya itu lebih pas aja ketimbang sarana kursi dari eksekutif stainless steel new generation. Ini pendapat saya pribadi loh ya, jadi kalau yang beda pendapat juga nggak masalah.
stasiun tujuan yang tertera dalam tiket. Bagi penumpang yang turun melebihi stasiun tujuan yang tertera di tiket, maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Terima kasih. Dear passengers, please kindly check your ticket and make sure you stop at the destination station. We are sorry to let you know if you miss your destination ticket, you will be ordered a penalty prescribed by the regulations. Thank you. Nah, saat ini kereta api Fajar Utama Solo telah telah singgah di stasiun Roya, dan ini kita bertemu dengan percabangan jalur dari arah Bandung ya teman-teman. Iya ya, yang Roya. Ini kita bertemu dengan kereta api apa tuh? Nah, kita bertemu dengan kereta api apa ini? New Economy New Generation. Kereta apa ya? Oke. Oh, Kamandaka teman-teman. Nah, di Kroya kita berhenti selama 2 menit ya. Motis. Wah, di sini ada kereta kettle teman-teman. Motis berarti tadi ada di jalur 1 ya. Udah ketutupan sama Kamandaka tadi. Kereta api Kamandaka ini memiliki 2 relasi ya teman-teman, Semarang Tawang Purwokerto dan Semarang Tawang Cilacap. Yang ini dari Cilacap menuju ke Semarang Tawang. Tuh. Tadi lokomotifnya sempat dilangsir ya pada saat kereta api Fajar Utama Solo mau berhenti. Argolawu. Wow. Argolawu. Kita tutup. Saat ini kereta api Fajar Utama Solo telah diberangkatkan kembali dari stasiun Kroya. Bertemu dengan kereta ketel. Wah, rame banget nih. Di Kroya lagi rame-ramenya teman-teman. Jadi tadi saya harus jajan ya teman-teman. Jajan M1 sama cuanki enak. Totalnya 58.000. Karena hari ini masih puasa ya, masih memasuki bulan Ramadan. Jadi saya udah bikin di tempat ya, nanti bikinnya di rumah aja. Jadi langsung take away kayak gini sih. Ini patut dicoba sih kalau kalian yang apa namanya berpuasa ya, berpuasa dan pengen mencicipi menu yang satu itu.
kursi paling depan ya. Ini kebetulan lubangnya masih kosong ya, karena tadi baru saja di proyek. Ini kursinya 13 CB. Kita lihat untuk legroomnya ini udah lega banget ya, kalau dari sisi depan tuh lega banget ini. Memang suatu upgrade yang begitu apa ya, signifikan. Oke, Kebumen ya. Ini kita persiapan masuk stasiun Kebumen ya. Kereta Madiun Jaya guys. Berpapasan dengan kereta api Madiun Jaya ya. Kebumen. Tunggu sensornya sampai nyala ya teman-teman, dan dia akan otomatis terbuka dengan sendirinya. Sensornya udah nyala, kita pencet. Tunggu keretanya sampai berhenti dengan sempurna ya teman-teman, jangan langsung apa namanya turun gitu, takutnya jatuh nanti. Oke, saat ini kereta api Fajar Utama Solo telah tiba di stasiun Kebumen. Nah, kalau kalian nggak, kenapa saya bilang kereta api Fajar Utama Solo ini Argo di Panggal ya, karena rangkaian ini nggak tahu punya lau, nggak tahu punya bangkai ya, dengan ombak merahnya yang khas banget. Rata-rata yang rame itu di kelas ekonominya ya teman-teman, kalau di eksekutifnya yang turun itu sepi. Oke, kita masuk lagi karena mau berangkat ya. Lampunya sudah hijau juga tuh, persiapan diberangkatkan. Saat ini kereta api Fajar Utama Solo telah tiba di stasiun Kutoarjo, dan itu teman-teman di sebelah kita yaitu di jalur 1 ada kereta api Pangkalkarta. Nah, tadi lokomotifnya R&B ya, nggak sempat direkam teman-teman. Nah, kalau kita kepo ya, di sebelah kanan ini ada rangkaian kereta api Kuto Jaya Utara teman-teman, yang nanti akan diberangkatkan pas waktu sore hari ya, jam 4-an kalau nggak salah. Ini persiapan diberangkatkan, lampu sudah hijau. Dan di Kutoarjo ini panas banget ya teman-teman, mataharinya nih lagi ada 5 ini kayaknya. Oke, jadi saat ini saya keluar dari sumber-sumber saya di kursi saya, yaitu 12 Alpha. Nah, jadi dari banyaknya pemberhentian dan perjalanan saya naik kereta api Fajar Utama Solo kali ini, saya akan menyimpulkan ya bagaimana sih naik kereta api Fajar Utama Solo di kelas eksekutif ini. Ngomong soal perjalanan ya teman-teman. Nah, kita mulai pertama-tama dari interior dan juga fasilitas yang ada di dalam kabin eksekutif 2 kereta api.
kereta api Panjang Utama Solo. Asik banget ya, bro. Kereta api Panjang Utama Solo di excited 2 hari ini itu memakai rangkaian dari kereta api Argo Lawu atau Argo apa ya, karena livernya itu berbeda. Bisa kalian lihat livernya itu ombak merah yang menandakan bahwa rangkaian ini punyanya Argo Utama. Nah, first impression saya pas waktu naik eksekutif 2 ini rasanya beda. Jujur saya merasakan saya sedang kereta api, tapi harganya di bawah kereta api. Dari karyawannya ini kelihatan mirip ya, lagi armadanya juga sama-sama steel. Lalu dari segi fasilitas menurut saya ini agak kurang gimana gitu. Contoh seperti di saat pintu dalam kabin ini mengalami macet, kayak berisiknya tuh masuk ke dalam gitu. Lalu untuk fasilitas yang berikutnya di mana penutup dari meja makan ini tuh agak macet ya, nggak yang kayak nggak lancar kembali seperti armada yang orang tahun 2025 2024. Lalu untuk yang ketiga dimulai dari show kambing kita. Show kambingnya ini menurut saya bagian depan ini nggak terlalu apa ya, nggak terlalu dingin ya, lebih ke senang dipasang. Tapi kalau saya pindah ke belakang itu rasanya itu AC-nya jauh lebih dingin daripada yang ada di depan. Saya nggak tahu ya, memang mekanismenya seperti itu atau yang jelas di belakang itu AC-nya jauh lebih dingin seperti itu. Lalu yang seperti suspensinya ini cukup halus ya, tidak ada karena untuk suspensi dari kereta stainless steel ini kalau saya akui aku bagus. Lalu dari pembisingan, nah untuk pembisingan kalau depan suara ini, kalau pintu di kabin ini terbuka itu berisiknya memang berisik banget ya, mengganggu dan takutnya banyak yang ditaman network kadang ada besar banget seperti itu. Lalu untuk layar tiket yang saya bayarkan pada itu sebesar 500 dan 500. Nah, harga tiket baru saya harga tiket kereta api Panjang Utama Solo ini terbilang cukup mahal di kelas OTS ya, di kelas eksekutif, kecuali ini itu beda. Nah,
untuk di kelas eksekutif ini, kenapa bisa saya bilang mahal? Karena kita lihat aja perbandingan eksekutif dan kereta lain seperti contoh apa ya, Madiun Jaya atau sejenisnya. Lalu bisa dibilang harga tiketnya kereta api Fajar Utama Solo ini hampir mendekati harga tiketnya kereta kelas eksekutif lain, contoh kayak Gajayana Masaka gitu ya. Lalu Argo Laut dan Argo Bintang. Dan untuk jam keberangkatannya menurut saya enak, berangkat dari Jatibarang pada pukul 8 waktu Indonesia Barat dan ketibaan di stasiun Purwakarta hanya pukul 12.35 waktu Indonesia Barat. Ya bisa dibilang kereta ini nih memang enak ya pada jam keberangkatan. Untuk dari arah Jakarta pada pukul 5.40 dan ketibaan di tujuan akhir stasiun Solo Balapan pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat. Nah, menurut saya ini dari berangkatannya di Jakarta ini tuh tidak terlalu pagi banget, kayak contoh jam 4 gitu ya, kayak Kota Jaya Utama. Nah, jadi selain ada pilihan dari profil saya tidak berani rekomendasi kalau untuk di kelas eksekutif ini. Karena kenapa? Takutnya menimbulkan dan kontranya. Dan untuk kelas eksekutif saya kasih pendapat kalian masing-masing. Ini balik lagi ke pendapat kalian masing-masing, dipikirkan juga ya secara budget dan juga secara waktu ya. Dan untuk waktu tempuh ya, bisa dibilang di Fajar Utama Solo ini nomor 2 tercepat ya, dari rute Pasar Senen Solo Balapan. Nomor 2 tercepat setelah kereta api Madiun Jaya. Dan uniknya lagi ya, ada kereta api Fajar Utama Solo ini kan saling callingan ya ketika rangkaian, terutama kereta api Senja Utama Solo. Untuk kereta api Senja Utama Solo sendiri itu nomor 2 tercepat setelah kereta api Mataram. Ya, jadi mungkin itulah kesimpulan pada perjalanan saya naik kereta api Fajar Utama Solo di kelas eksekutif. Tadi saya bisa nyebutnya sih Argo Panggalek ya, karena jadi sesaat lagi kereta api Fajar Utama Solo akan tiba di tujuan saya, stasiun Yogyakarta. Ini masih ada satu pemberhentian lagi ya,
itu stasiun Wates. Jadi kita siap-siap. Saat ini kereta api Fajar Utama Solo telah tiba di stasiun Wates, teman-teman. Ini berhenti cuma 2 menit ya, nanti diberangkatkan kembali. Tadi di eksekutif 1 nggak bisa dibuka pintunya. Nah, saat ini kereta api Fajar Utama Solo melintas langsung stasiun Sentolo ya, teman-teman. Nah, kalau udah lewat Sentolo itu teman-teman pastikan jangan tertidur ya, karena setelah stasiun Sentolo ini view-nya bakalan bagus banget ya, yaitu view khas Belok Martam ya. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Yogyakarta. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Yogyakarta, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih Masih atas nonsen, kepercayaan teman-teman. Anda pada Sebentar. PT Kereta Api Indonesia. Sampai Kita jumpa lihat di perjalanan bagaimana berikutnya. kepadatan Dear stasiun passengers, Jogja in a few ketika moments, we will lebaran. arrive at Yogyakarta. Alhamdulillah teman-teman, kita telah tiba di stasiun Yogyakarta. Dan oh iya, pas tadi malam kereta api Senja Utama Solo sempat berganti rangkaian ya untuk di eksekutif dekat pembangkit ini. Rangkaiannya make punyanya Bandung A102552BD. Tidak terasa guys, hanya beberapa jam ya teman-teman bersama kereta api Fajar Utama Jogja Solo. Oke teman-teman, sekian untuk video perjalanan saya dari Jatibarang menuju ke Jogja naik kereta api Fajar Utama Solo. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Sehat selalu. Saya izin pamit. Jogja.